with a right hand of his own. Nice left hook. Whoa. Nice shot over the top. Virgil Ortiz Jr. Understand, this is how he operates. Eventually, he's going to get... There's a counter. Pertarungan di divisi 154 kini telah menyuguhkan sebuah pertarungan epik, yaitu antar pemegang gelar juara dunia WBC Vergil Ortiz Jr. versus Israil Madrimov sebagai laga tambahan dalam laga utama Dimitri Bivol versus Artur Beterbiev 2 di Riyadh, Arab Saudi pada 22 Februari nanti. Vergil Ortiz Jr. yang saat ini belum pernah terkalahkan dari 22 pertarungannya telah menyebut bahwa laganya melawan Madrimov nanti akan menjadi sebuah pertarungan yang klasik, tetapi hal itu tidak gampang sebab untuk membuatnya menjadi sebuah duel klasik, Vergil Ortiz Jr. membutuhkan penampilan yang maksimal dari Madrimov yang saat ini mempunyai rekor 10 menang 1 kalah 1 seri dengan 7 KO untuk bertarung habis-habisan seperti yang pernah dilakukan mantan juara dunia interim WBC Serhii Bohachuk pada 10 Agustus kemarin di Las Vegas, Amerika Serikat. Ketika itu, Vergil Ortiz Jr. dinyatakan menang angka mutlak, namun tidak sedikit penggemar yang menilai bahwa penampilan Ortiz kala itu tidak jauh berbeda dengan penampilan Serhii Bohachuk. Kemenangan itu menjadi keberuntungan bagi Vergil Ortiz ini. Pasalnya, dalam duel tersebut Bohachuk telah melakukan segalanya. Ia berhasil menjatuhkan Vergil Ortiz sebanyak 2 kali dan melukainya. Tetapi sayangnya, pada akhir ronde Vergil Ortiz justru dinyatakan menang angka atas Serhii Bohachuk. Dalam duel melawan Madrimov di Riyadh, Arab Saudi, Ortiz Jr. tidak bisa mengharapkan dukungan di luar ring dari juri misalnya, sebab kini mereka bertarung bukan di Nevada, namun mereka bertarung di Arab Saudi. Kenapa disebutkan juri mendukungnya? Sebab dalam laga melawan Bohachuk kemarin, tidak sedikit penggemar yang mengatakan jika Ortiz menang karena dibantu oleh para juri, meskipun itu juga masih bisa diperdebatkan. Namun dalam laga melawan Bohachuk kala itu, salah satu hal yang menggembirakan adalah Vergil Ortiz dinyatakan memenangkan gelar sebagai Fight of the Year dalam rangka Ring Magazine yang digelar beberapa hari kemarin. Ya, Ortiz Jr. harus bekerja keras untuk menang tanpa tergantung pada bantuan siapapun. Kita bisa melihat bahwa Israil Madrimov tidak melontarkan banyak pukulan seperti Bohachuk, dan itu bisa membuatnya kalah dalam pertarungannya jika dia tidak mau mengimbangi gempuran dan tekanan tinggi dari Vergil Ortiz. Dalam pertarungan terakhirnya, Madrimov baru saja mengalami satu-satunya kekalahan dalam karir profesionalnya setelah pertarungan hebat melawan Terence Bud Crawford di bulan Agustus. Kedua petarung juga pernah bertanding sebelumnya dan menggunakan hal itu sebagai tolak ukur. Ortiz memprediksi akan ada pertarungan hebat dan sengit pada 22 Februari nanti. Kedua petarung ini sebetulnya sudah dijadwalkan untuk bertarung melawan lawan yang berbeda. Namun entah kenapa kedua-duanya gagal. Bisa jadi karena keduanya direncanakan untuk dipertemukan dalam panggung yang lebih besar ini. Sebelumnya, Vergil Ortiz akan melawan Jaron Ennis dan Madrimov akan melawan Serhii Bohachuk. Tetapi, rencana pertarungan itu gagal. Dan kini, laga akbar antara Madrimov versus Vergil Ortiz Jr. akan digelar di Kingdom Arena di Riyadh, Arab Saudi, yang dengan cepat menjadi tuan rumah de facto untuk kartu Super Riyadh Season. Stadion berkapasitas 27 orang ini yang disertifikasi sebagai stadion sepak bola tertutup terbesar di dunia oleh Guinness World Records merupakan kandang bagi sebuah klub Liga Pro Saudi Al Hilal. Sebelumnya, stadion ini juga menjadi tuan rumah pertarungan di kelas berat, yaitu Alexander Usyk melawan Tyson Fury, ditambah pertarungan kelas berat ringan tak terbantahkan jilid 1 antara Artur Beterbiev versus Dimitri Bivol. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertarungan berat bagi Ortiz Jr. setelah pertarungan yang cukup melelahkan melawan Serhii Bohachuk. Vergil Ortiz yang saat ini berusia 26 tahun saat itu terjatuh 2 kali dalam pertarungannya, menerima banyak pukulan keras dan beruntung akhirnya dia menang. Bagi Bohachuk, setelah kalah melawan Vergil Ortiz, berikutnya dia melawan Ismail Davis dan menang KO. Namun, di sini adalah apa yang didapatkan oleh Ismail Davis kala itu
tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah diterima Vergil Ortiz Agustus kemarin. Itulah sebabnya sekali lagi ada tanda tanya tentang apakah Vergil Ortiz dapat melawan kekuatan Madrimov di 22 Februari nanti. Vergil Ortiz mengalami masalah yang cukup besar saat melawan Sergey Bohachuk. Kemenangan Ortiz dalam 12 ronde tersebut dirasa kontroversial dan dirasa cukup merusak popularitasnya. Dan yang lebih memperburuk keadaan adalah bahwa Ortiz Junior tidak memberikan Sergey Bohachuk sebuah rematch atau pertandingan ulang. Hal inilah yang semakin memperkuat persepsi dan pandangan penggemar bahwa Vergil Ortiz Junior mengetahui jika dia kalah saat itu dan tidak ingin melawan Sergey Bohachuk lagi. Meskipun dia punya waktu untuk pulih dari pukulan yang telah diterimanya dari Bohachuk, itu mungkin tidak cukup baginya untuk menghadapi seseorang yang mempunyai dagu kuat seperti Israil Madrimov yang dijuluki dengan Golovkin versi mini. Ini bukanlah pertarungan di mana Vergil Ortiz dapat menang dengan mengalahkan Madrimov seperti yang telah dia lakukan terhadap Bohachuk dalam 3 ronde terakhir untuk meraih kemenangan. Israil Madrimov memiliki IQ tinju yang lebih baik dan memiliki keterampilan teknis tinggi, namun pukulannya tidak sekeras Vergil Ortiz. Dalam laga melawan Krevot kemarin, Madrimov hanya banyak bergerak maju mundur, namun jarang melontarkan pukulan kuat, dan itulah sebabnya mungkin akhirnya Krevot dinyatakan menang angka. Vergil Ortiz Junior adalah petarung yang juga sangat cerdas. Dia tahu persis apa yang harus dia lakukan di dalam ring. Vergil Ortiz pasti sudah membaca cetak biru dari Pat Krevot bagaimana caranya untuk mengalahkan Madrimov, meskipun itu juga tidak gampang. Madrimov memiliki gaya yang sama sekali berbeda dengan Sergey Bohachuk yang pernah dia kalahkan, dan dia sama sekali tidak mirip. Madrimov adalah petinju dengan output rendah namun bertenaga besar. Madrimov memiliki kecepatan tangan yang lebih baik daripada Sergey Bohachuk, tetapi tidak jauh berbeda. Dalam laga perebutan gelar WBC 154 ini akan menjadi pertarungan yang berbeda bagi Vergil Ortiz saat melawan Madrimov yang lebih cepat, lebih teknis, dan sama kuatnya dengan Bohachuk dengan tangan kanannya. Peluang terbaik Vergil Ortiz untuk memenangkan pertarungan ini adalah dengan memberikan tekanan karena dia tidak memiliki keterampilan seperti yang dimiliki oleh Israil Madrimov. Mantan juara dunia 154 WBA Madrimov kemungkinan akan lebih agresif daripada saat dia dikalahkan dari Krevot, tetapi dia tidak akan menggunakan tekanan maju seperti yang ditunjukkan oleh Sergey Bohachuk karena itu bukanlah gayanya. Namun Madrimov memiliki kekuatan dan waktu untuk bisa menyakiti Vergil Ortiz jika dia mencoba menjatuhkannya seperti yang telah dia lakukan terhadap sebagian besar lawannya dalam 8 tahun karir profesionalnya. Intinya, jika Vergil Ortiz menekan Israil Madrimov sejak awal ronde, maka besar kemungkinan peluang menang akan jatuh ke tangannya. Namun jika tidak, maka dia akan dipermainkan oleh Israil Madrimov dengan skill bertinjunya yang sangat baik. Stamina Madrimov juga dirasa masih oke, namun tidak juga lebih baik dari Vergil Ortiz. Siapapun yang lengah dalam laga ini, maka kehancuran akan mengintainya, di mana hal itu akan sangat merugikan karir mereka berdua, sebab bagi Ortiz ataupun Madrimov, gelar WBC adalah gelar yang sangat penting dalam rencana penyatuan sabuk juara dunia. Keduanya diyakini akan menunjukkan yang terbaik, sebab kemenangan adalah harga mati bagi mereka. Ke depan, rencana pertarungan di 154 semakin rumit, sehingga dengan memiliki gelarlah posisi sebagai petarung elit akan tetap aman dalam genggaman. Sahabat tinju dunia, siapakah yang pada akhirnya memenangkan pertarungan sulit dalam laga bergengsi ini? Vergil Ortiz ataukah Israil Madrimov? Ya, kita tunggu saja.